targetnya ya, yang dicapai untuk melakukan pelayanannya sesuai dengan standar profesinya. Nah, di sini sumber daya manusia kurang mendapatkan perhatian pemeliharaan perusahaan menimbulkan keresahan ya, turunnya kegairahan dan merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. Nah, kita mulai subpokok bahasan pertama, yaitu tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, ini di dalam sini meskipun setiap manajer ya, meskipun setiap manajer lini bertanggung jawab ya untuk menjaga lingkungan kerja aman dan sehat, di sini Departemen Sumber Daya Manusia harus menunjukkan kepiawaiannya ya, yaitu mereka membantu menangani masalah penting ini secara memadai. Nah, ini biasanya Pak Yani nih yang pinter ini, yang biasa turun ke lapangan apalagi di hubungan masyarakat. Nah, tanggung jawab ini yang mencakup langkah pencegahan yang diambil oleh koordinasi Departemen Sumber Daya Manusia ya. Maaf ya, ini laptop Ibu ada gangguan. Nah, tugas dari manajemen sumber daya manusia di sini ada 5 ya. Yang pertama mendesain organisasi. Jadi mendesain terus yang kedua ada mengatur cara sistem penilaian kinerja masing-masing. Kemudian yang ketiga mengatur para karyawan. Keempat mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Kemudian yang kelima yaitu mengatur sistem asas manfaat penghargaan dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Jadi pertama itu mendesain dulu organisasinya dibentuk bagaimana. Ini terima kasih nih udah hadir lagi Mbak Wulan, Suci Ramadan, Pak Joni. Maaf ya di live chat kelihatan kecil jadi nggak kelihatan. Ya, terima kasih ya hadir secara virtual di tatap maya ini ya, tapi saya perhatikan terus kok. Nah, dari desain organisasinya itu apa, berbentuk bagaimana, kemudian kita atur ya, setelah didesain kita atur sistem penilaiannya tersebut, terus kemudian mengatur karyawan yang ada, kemudian mengembangkan potensi karyawan. Jadi kemampuan karyawan tersebut harus diketahui oleh pimpinan tersebut biar kita keahliannya ini si A si B ini, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita harus mengatur sistem asas manfaat ya. Manfaat di sini penghargaan dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Nah, mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Tadi habis selesai mata kuliah Bu Titin ya. Nah, di sini ada wewenang dan peran sumber daya manusia ya. Manajer sumber daya manusia ini secara ringkas bisa dijelaskan ya tugas dari sumber daya manusia. Antara lain ada 7 ya. Yang pertama adalah merencanakan, mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang harus pekerjaannya karyawan yang berbakat. Yang kedua di sini adalah menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini adalah ini ya, melakukan pelayanan karyawan. Nah, pelayanannya itu kepada karyawan itu harus bagaimana, bersikap bagaimana. Nah, itu tugasnya dari seorang manajer sumber daya manusia. Kemudian yang keempat yaitu memberi masukan ya pada manajer mengenai kebutuhan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan ya apabila terjadi pelecehan seksual, misalkan seperti itu. Jadi manajer harus bisa bijak ya menghadapi peristiwa seperti itu. Yang kelima mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai dan khusus staf pendukung. Jadi
mengkoordinasi, mengawasi. Nah, para pegawai khusus misalnya yang punya keahlian khusus dan staf-stafnya. Terus kemudian yang keenam yaitu mengawasi proses perekrutan ya, wawancara seleksi dan penempatan karyawan baru. Sedangkan yang terakhir menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti mediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Jadi kalau ada demo, ada itu ya pertikaian, jadi seorang manajer harus mengarahkan disiplin ya, jadi tidak timbul itu ya kisruh ya. Nah, di sini ada tanggung jawab ya, tanggung jawab yang mencakup langkah pencegahan yang dapat diambil oleh koordinasi dari Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini ada 6. Yang pertama yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua menciptakan kesadaran keselamatan. Yang ketiga yaitu keamanan personil ya. Yang keempat menciptakan keamanan lingkungan kerja. Sedangkan yang kelima yaitu penanganan mesin dan peralatan. Yang terakhir yaitu komite keselamatan. Nah, oke, saya kupas satu persatu di antara 6 ini ya. Nah, pencegahan kecelakaan di sini ya, selain manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memantau program kesehatan dan keselamatan tertentu, tapi tugas manajer ini ya, tugas pertama manajer adalah mengubah sikap ya, sikap perilaku karyawan yang dapat menyebabkan ini timbulnya kecelakaan. Nah, misalnya di beberapa pabrik dan ada pekerja yang mengucapkan kata-kata hinaan misalkan seperti itu. Nah, di sini terhadap temannya sekerja karena mengenakan pakaian pelindung. Nah, seperti sekarang ini ya, pada masa pandemi ini kan banyak yang menggunakan APD ya, alat pelindung diri ya. Nah, sarung tangan ya, sebenarnya sesuai dengan standar nasional. Tetapi kadang-kadang ada orang menghina ya, dikira ada robot. Nah, menggunakan masker, menggunakan face shield. Nah, itu sebenarnya adalah untuk pelindung. Untuk menghindari ucapan tersebut, maka beberapa pekerja muda kemudian memutuskan tidak mengenakan. Jadi akhirnya membahayakan diri sendiri dan mereka sendiri. Nah, sebenarnya itu sebagai pelindung untuk keselamatan atau kesehatan karyawan tersebut ya. Memakai masker seperti memakai APD itu kalau yang bekerja di dunia kesehatan. Nah, di sini ada ini ya, kesadaran keselamatan. Nah, kesadaran keselamatan di sini ada sejumlah teknik ya yang digunakan oleh manajer sumber daya manusia. Di sini adalah untuk mencoba membujuk semua tingkatan karyawan termasuk manajemen ya, agar kepedulian terhadap keselamatan masuk akal. Nah, ini ada beberapa teknik ya, seperti adanya poster dan pemberitahuan. Nah, misalkan, jadi kalau misalkan di depan kantor itu kan ada poster pada masa sekarang ini ya, ada poster dan pemberitahuan misalkan sebelum masuk cuci tangan dahulu atau harus menggunakan masker misalkan seperti itu. Ada film atau video. Kemudian memberikan rasa takut. Jadi dengan adanya rasa takut otomatis kan karyawan akan menjadi ini ya, disiplin ya. Nah, jadi kalau Anda tidak memakai masker atau cuci tangan dahulu akan tersebarnya mudah adanya rantai virus corona misalkan itu ya. Nah, disiplin. Nah, dengan adanya disiplin otomatis semua karyawan atau pegawainya bisa menjadi ini ya, tertib dan berjalan dengan baik. Diskusi sangat penting. Jadi kalau ada ini masalah atau kendala, kita diskusikan dulu apa pemecahannya dan apa solusinya. Teknik peran. Nah, teknik peran di sini peran dan
kan sebuah kantor pasti ada perannya masing-masing. Nah, itu sangat dibutuhkan ya keselamatannya itu. Nah, tujuannya dari Departemen Sumber Daya Manusia di sini adalah untuk menciptakan keinginan agar aman ya, ketika keinginan menjadi keselamatan sebagai cara hidup ini hadir di antara semua karyawan. Nah, sedangkan serangan ini ya, serangan terhadap faktor-faktor penyebab tertentu yang benar-benar berhasil. Yang ketiga ya, yang ketiga di sini adalah menciptakan keamanan personel. Nah, di sini maksudnya setiap personel perusahaan harus tahu bagaimana bertindak dan beroperasi yang aman. Misalkan ada pendatang baru, ada pekerja lama, ada pengawas, dan semua karyawan. Nah, itu harus bertindak, harus tahu, oh ini pendatang baru, kita menghadapinya seperti ini. Pekerja lama kita harus otomatis kan, kalau sudah sepuh kan kita yang baru harus sopan ya. Pengawas, nah semua harus ada ininya ya. Kita harus ketahui untuk bertindak dan beroperasi dengan aman. Kemudian ini ya, konsekuensi ini hanya mencakup bahaya cedera pada diri mereka sendiri atau orang lain, tetapi juga dampak hukuman ya. Hukuman di sini bagi mereka sendiri dan perusahaan jika melanggar peraturan pemerintah yang terkait ya. Nah, di sini yang keempat yaitu mengenai menciptakan kesadaran keselamatan. Nah, maksudnya di sini adalah ini ya, pemeriksaan, pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan, perlengkapan dan peralatan tidak mengalami kerusakan ya, yang menimbulkan bahaya. Nah, seperti ini ya, seperti kalau kita kan belum tahu apa sih pemeliharaan secara rutin, apa dipastikan, memastikan bahwa bangunan atau perlengkapan yang mengalami kerusakan itu bagaimana, kalau menimbulkan bahaya kita harus ketahui dulu ya. Kemudian yang kelima yaitu menangani mesin dan peralatan. Nah, di sini dilatih ya dengan cara paling efisien dan hati-hati serta memperhatikan sesama syarat-syarat keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Nah, itu harus dilatih dulu dengan efisien, hati-hati, kemudian dengan sesama syarat-syarat keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Kemudian ada ini ya, yang keenam yaitu komite keselamatan. Nah, ini keterlibatan karyawan dapat diharapkan dalam diskusi yang bernilai tinggi ya. Nah, pokok bahasan yang kedua ini adanya kebakaran dan pemadam kebakaran. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengar kata kebakaran. Nah, kobaran api yang ditangani dengan cepat mencegah besaran bencana ya, yang mungkin terjadi tanpa menunggu petugas pemadam kebakaran. Nah, selain itu juga ini ya, tindakan pencegahan yang harus dilakukan ya. Di sini ada 9. Yang pertama itu adalah ini ya, bahan yang mudah terbakar seperti adanya bahan bakar atau mesin atau cat peledak harus disimpan di tempat yang dirancang sedemikian rupa ya, dibangun khusus terletak jauh dari area komplek lainnya. Kemudian larangan merokok di tempat dekat bahan yang mudah terbakar, misalkan kayak gas itu ya. Terus yang ketiga itu adalah alarm di sini, alarm kebakaran. Nah, itu sehingga jika ini ya, jika terjadi kebakaran, tanda peringatan tersebut informasi semua pihak. Kemudian peralatan di sini maksudnya peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan bahan yang disimpan atau digunakan ya, di departemen yang disediakan mudah diakses saat dibutuhkan. Kalau di itu ada APAR itu ya, APAR
yang untuk memadamkan kebakaran. Nah, terus kemudian ini yang kelima ada semua personel ya harus tahu di mana peralatan pemadam kebakaran diletakkan, harus diajari cara menggunakan juga. Jadi seperti tadi Ibu contohkan APAR tadi ya, diletakkan misalkan di tempat yang bisa dijangkau oleh karyawan. Terus juga cara penggunaannya harus disosialisasikan untuk karyawan tersebut. Jangan sampai pas masa pemadam kebakaran belum datang, padahal karyawan udah ada, kebakaran makin melebar, misalkan seperti itu ya. Jadi harus diketahui cara penggunaannya bagaimana, perlengkapan tersebut segi keamanannya bagaimana, terus kelebihan dan kekurangan alat tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Nah, keenam adalah latihan rutin. Rutin di sini latihan kebakaran yang harus diadakan ini ya, agar personil mempelajari yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu tadi yang harus dilakukan seperti ini, misalkan kalau ada pemadam kebakaran, APAR dikeluarkan dan disemprotkan, misalkan seperti itu. Yang tidak boleh dilakukan misalkan membawa putungan rokok, itu kan menyebabkan api semakin besar misalkan. Terus kemudian yang ketujuh, pintu darurat dan harus tidak ada yang terhalang. Jadi pintu keluar harus ada ya, pintu darurat itu. Yang ke-8, direktorat. Ini atau ini ya, panas yang mengaktifkan sistem alarm. Nah, di sini harus dipasang. Nah, di restorasi di sini makanya harus dipasang supaya alarmnya tersebut berbunyi. Terus kemudian pemasangan sistem sprinkler. Nah, ini dirancang untuk memenuhi area memenuhi area dengan adanya tersebut ya. Nah, oke. Kita kupas berikutnya ya. Ya, ini yang ketiga yaitu fasilitas medis. Nah, fasilitas medis di sini maksudnya ini ya, kondisi kesehatan pekerja haruslah menjadi perhatian karena pegawai adalah penggerak atau aset perusahaan. Nah, seperti ini ya saya gambarkan tadi ya. Menggunakan APD, masker, face shield, nah seperti itu ya. Karena pegawai tersebut adalah penggerak dan juga aset dari perusahaan tersebut. Kemudian ini ya, sehingga kondisi fisik harus maksimal ya, sehat agar tidak mengganggu proses kerja. Nah, sesuai dengan pendapat Pak Widodo tahun 2015, kesehatan kerja itu adalah suatu kondisi yang bertujuan agar masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatannya setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Nah, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan ini ya, pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit dalam. Nah, di sini misalkan ada pemeriksaan kesehatan atau care dokter. Tidak asing ya dengar kata care dokter kalau kita mau bikin SIM misalkan seperti itu, atau memperpanjang SIM. Terus kemudian pemeriksaan medis. Yang keempat adalah poliklinik perusahaan. Terus kemudian yang terakhir yaitu manfaat poliklinik kesehatan perusahaan itu sendiri. Nah, pemeriksaan atau care dokter ini sebelum karyawan melakukan perjanjian, maka ini ya, pemeriksaan medis mungkin dilakukan oleh dokter perusahaan untuk memastikan bahwa setiap calon atau karyawan baru dalam keadaan sehat. Nah, tujuannya sebenarnya itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan medis. Nah, pemeriksaan medis di sini maksudnya untuk memastikan bahwa karyawan
memiliki kesehatan yang baik ya. Baik, di sini maka perlu dilakukan adalah pemeriksaan ini ya, kesehatan secara rutin atau general check up. Nah, biasanya setahun sekali ya. General check up ini juga dapat dilakukan di rumah sakit ataupun klinik-klinik kesehatan dan dokter pribadi. Kemudian ada poliklinik perusahaan. Nah, di sini ada medical center ya, adalah layanan kesehatan yang disediakan beberapa organisasi besar, terutama di pabrik-pabrik atau di bawah kendali seorang perawat berpengalaman. Kemudian yang keempat ada poliklinik kesehatan perusahaan. Nah, di sini adalah salah satu penyebab utama jam kerja hilang dikarenakan adanya kecelakaan. Nah, cedera di sini terjadi di tempat kerja, misalkan skema yang baik. Jadi misal tadi ya, adanya lecet atau tergores terjadi di tempat kerja. Nah, itu sebagai manfaatnya dari poliklinik kesehatan perusahaan tadi. Kemudian yang keempat ya, keempat di sini adalah ini ya, manajer sumber daya manusia, petugas keselamatan keamanan. Nah, dari petugas keselamatan keamanan di sini kan manajer sumber daya manusia itu perusahaan-perusahaan besar biasanya juga mempunyai peran kepala departemen keselamatan dan keamanan. Nah, kasus-kasus itulah yang melaporkan masalah tersebut kepada petugas keselamatan sehingga tidak dapat diambil untuk menghindari kecelakaan ya. Jadi kan kayak misalkan karyawan bagiannya mesin, kadang tak sengaja juga pasti kesenggol mesin, misalkan seperti itu. Sedangkan keselamatan kerja ini ada 4. Yang pertama adalah unsur-unsur keamanan kerja. Yang kedua adalah ini ya, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan kesehatan kerja. Yang ketiga, teliti dalam bekerja. Keempat adalah ini ya, melakukan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Nah, kita bilang keamanan kerja ini ada 2. Yang pertama material dan non material. Kalau material itu misalkan ada yang berbentuk ini ya, material baju kerja, helm, kacamata, terus sarung tangan atau APD, alat pelindung diri bisa juga. Bajunya juga bisa, baju untuk memeriksa kalau misalkan kerjanya di departemen kesehatan ya. Ini masker juga bisa, face shield juga bisa, sepatu. Sedangkan non material di sini buku petunjuk penggunaan alat. Nah, sini rambu-rambu dan isyarat bahaya, misalkan himbuan-himbuan petugas keamanan, terus yang dan juga tata cara komunikasi dalam masa pandemi COVID-19, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada pencegahan pencurian dan pencurian. Nah, jenis utama adalah yang dilakukan menjaga keamanan ya. Keamanan pencegahan kehilangan dalam pencurian atau bahan yang digunakan. Maaf ya, Bu ya agak ngantuk. Kemudian
salah satu nyata ya yang diambil untuk mengurangi kemungkinan pencurian dengan membatasi jauh mana mungkin orang tidak diizinkan masuk dalam departemen. Misalkan ditemukan barang-barang yang merupakan target para pencuri. Nah, kesejahteraan karyawan dalam manajemen sumber daya manusia modern ini harus ada keinginan yang tulus ya, menyediakan fasilitas karyawan sesuai dengan keinginan dan ketertarikan mereka ya. Kemudian ini ya ada fasilitas-fasilitas. Nah, fasilitas-fasilitas di sini adalah semacam yang sering ini ya waktu terus bertambah sesuai dengan tingkatan manajerial. Nah, di sini di mana skema jaringan hidup ini kendaraan perusahaan, ada kunjungan ke luar negeri, misalkan ada konferensi akun pengeluaran, dan ada simbol status ya yang merupakan ini ya bagian dari paket ya eksklusif yang lebih tinggi. Nah, di sini ada fasilitas kantin, ada 4 ya. Kemudian ada parkir, kemudian ada fasilitas olahraga, yang terakhir adalah serikat pekerja. Nah, fasilitas kantin di sini di mana manajer berusaha memastikan semua fasilitas kesejahteraan karyawan perusahaan memenuhi standar tertentu. Misalkan jika perusahaan menyediakan kantin pekerja, maka fasilitas tersebut harus bersih dengan akomodasi tempat yang bersih. Kemudian ini ya, ada parkir kendaraan. Nah, parkir kendaraan di sini penyediaan kendaraan bermotor pribadi di tempat parkir merupakan aset yang bagus juga, karena manajer sumber daya manusia dari perusahaan besar harus ini ya harus besar juga memungkinkan mengatur fasilitas parkir ya kendaraan sedemikian rupa sehingga pekerjaan atau staf dapat menaruh kendaraan mereka sendiri, mungkin dengan bagian mereka. Kemudian ada yang ketiga yaitu fasilitas olahraga. Nah, fasilitas olahraga di sini kadang-kadang ini ya perusahaan mempunyai lapangan olahraga atau clubhouse sendiri, juga mempunyai digunakan untuk karyawan, ada fasilitas ya yang ditangani atau ini ya ditangani misalkan oleh serikat atau perkumpulan olahraga dengan fasilitas bantuan keamanan oleh perusahaan dan di bawah departemen sumber daya manusia. Ada serikat pekerja. Di sini serikat pekerja dibentuk menyampaikan ini ya keluhan, baik membuat saran dan dapat mengarahkan ini peningkatan dengan satu sama lainnya. Kemudian ada clubhouse ini. Nah, ini diatur digunakan fungsi lain adalah kadang-kadang pertemuan ini juga mencakup ini ya mencakup manajemen dan staf dan menghormati pekerja pensiun atau bahkan ini ya memperkenalkan kepada manajer baru. Kemudian pertemuan ini juga memberikan manajer sumber daya manusia ya, staf departemen dan kesehatan untuk bertemu ya banyak karyawan. Nah,
Nah, di sini ada kesejahteraan karyawan ya dan hubungannya dengan perusahaan. Di sini ada 8. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas perusahaan itu sendiri, yang kedua peningkatan hasil produksi, yang ketiga peningkatan citra perusahaan, yang keempat ini ya memperhatikan karyawan berpotensi, kemudian yang kelima reward untuk karyawan prestasi, yang keenam memotivasi cara bekerja karyawan, ini ya cara bekerja karyawan itu sendiri. Terus yang ketujuh memberikan sebuah jaminan kesehatan, kedelapan meningkatkan kualitas hidup ini ya karyawan beserta keluarganya. Nah, tingkatan kesejahteraan karyawan ya. Di sini ada saling ketergantungan. Sebuah perusahaan karyawan menciptakan ini ya, menciptakan sebuah hubungan saling ketergantungan. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan kesejahteraan bagi karyawannya. Oke ya, pertemuan Ibu cukup ya hari ini ya. Oke ya, pertemuan malam hari ini saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup, mungkin kalian nanti kalau baca buku atau apa ya, itu kalian pernah mendengar kata K3 ya. Nanti ini hampir sama juga dengan ini. Kalau K3 ini bisa diartikan keselamatan, kesehatan kerja. Nah, kalian pasti udah tidak asing mendengar kata seperti ini ya. K3 ini juga termasuk ini ya, termasuk suatu wadah higienis perusahaan untuk kesehatan kerja atau hiperkes ya. Nah, terkadang terlupa oleh para pengusaha ya. Nah, karena K3 ini juga mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan mengembangkan proses ya. Proses di sini proses industrialisasi, terutama mewujudkan kesejahteraan para buruh. Nah, dalam manajemen K3 ini atau keselamatan kesehatan kerja itu tujuannya adalah yang pertama sebagai ini ya alat untuk mencapai derajat kesehatan tadi itu ya, derajat kesehatan tadi yang setinggi-tingginya baik buruh, petani maupun nelayan maupun pegawai negeri ya, Pak Yani ini. Nah, itu adalah pekerja bebas. Nah, yang kedua adalah ini ya, manfaat dari manajemen K3 itu adalah untuk mencegah pemberantasan penyakit ya dan kecelakaan akibat ini ya, akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan juga ya. Peningkatan di sini maksudnya peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Dan apalagi pada masa pandemi seperti ini ya, kita harus tingkatkan dari ini ya, kesehatan untuk suplemen ya, untuk mencegah daya tahan tubuh kita ya, untuk perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga kerja. Nah, tenaga kerja manusia ya, pemberantasan kelelahan kerja juga ini ya, pelipat ganda kegairahan dan kenikmatan kerja. Terus ini tadi sudah mengetahui tujuan dari manajemen K3. Kemudian ini juga ada faktor-faktor ya penyebab dari kecelakaan kerja ya, baik ini ya, baik penyakit disebabkan
pekerjaan maupun kecelakaan disebabkan beberapa faktor. Pertama yaitu ada faktor fisik ya. Faktor fisik itu misalkan adanya ini ya, meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, serta ini ya, cepat rambat udara, suara atau vibrasi, mekanisme dan radiasi, tekanan udara dan lain-lain. Kemudian ada faktor kimia. Faktor kimia tadi udah saya singgung ya, ada gas ya, ada uap, ada debu, ada kabut, dan ini ya, cairan dan benda-benda padat ya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor biologi. Faktor biologi di sini yaitu golongan hewan maupun tumbuhan ya. Faktor biologi. Kemudian ada faktor fisiologis. Fisiologis di sini seperti konstruksi mesin, kemudian juga ada sikap dan cara kerja. Kalau faktor mental psikologis, nah mental psikologis otomatis susunan kerja di antara pekerja atau dengan ini ya, pengusaha, pemeliharaan kerja dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari kondisi kerja masa kini itu ada beberapa faktor industri ya. Yang pertama K3 itu tadi, keselamatan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua ini ya, adanya fasilitas atau peralatan blood in atau melekat. Yang ketiga penanganan peralatan yang tidak melebihi nilai ambang batas atau NAB. Yang keempat jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Kemudian yang terakhir adalah faktor pendukung dari produktivitas. Kalau K3 di sini maksudnya ini ya, penyebab kecelakaan terbesar adalah faktor kesalahan manusia, yaitu kurangnya kesadaran, misalkan seperti itu ya. Kurangnya kesadaran. Nah, kurangnya kesadaran di sini otomatis pengusaha, tenaga kerja terutama melakukan berbagai peraturan ya. Peraturan di sini maksudnya banyak pengusaha ya, di mana pengusaha tersebut ini ya menganggap bahwa keselamatan kerja kurang memanfaatkan, nah hanya menambah biaya saja. Hal ini seperti ini menimbulkan sikap acuh tak acuh atau cuek ya, sehingga menurunnya produktivitas kerja, kenyamanan serta keamanan dalam bekerja. Kemudian fasilitas atau peralatan. Nah, atau blood-in yang melekat ini adalah fasilitas dan sarana merupakan bagian dari pelindung diri. Nah, seperti sekarang ini ya, menggunakan APD, pegawai kesehatan, atau yang masyarakat pegawai yang lain menggunakan ini ya, masker atau face shield ya. Kemudian fasilitas di sini adalah bagi pekerja dan proses produksi, sehingga memiliki ini ya, jaminan harapan hidup. Kemudian tadi yang ketiga, penggunaan peralatan tidak melebihi nilai ambang batas atau NAB. Ini maksudnya ini ya, adanya nilai ambang yang bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan seoptimal mungkin dengan akibat penanganan alat-alat, bahan industri, pengolahan dan melebihi nilai ambang tersebut ya, batas ambang tersebut ya. Kemudian ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional di sini kecanggihan teknologi harus didukung dengan keterampilan juga. Keterampilan dalam pengawasan, pemeriksaan dan menguji juga sebuah instrumen industri pengolahan ya. Yang satu ya, yang tadi janji Ibu 5 ya. Kemudian faktor gizi juga mendukung ya untuk produktivitas ini.
Nah, karyawan membutuhkan makanan yang bergizi, cukup sehat ya. Tujuannya adalah memelihara kondisi tubuh ya agar prima. Kekurangan juga ini ya mengakibatkan gangguan kesehatan dan produktivitas kerja. Oke. Tak terasa ya udah hampir 40 menit ya. Kalian boleh kok sambil minum, sambil makan ya, dengerin YouTube Bu Lia ya. Nah, di sini kalau nanti kalian pernah dengar syarat dari K3 itu ya. K3 itu mempunyai syarat ada ditandai dengan teknologi. Nah, itu diuji ada 6 ya. Pertama itu adanya penggunaan bahan label menurut waktu. Terus daya kerja suatu instrumen yang terkendali. Yang ketiga mengenai ini ya, penempatan kerja yang telah penempatan kerja ini ya, maaf, yang ketiga kerja yang telah teruji. Yang kelima adalah penempatan standar baru. Yang terakhir atau keenam, asuransi bagi pekerja. Kemudian ada kebijaksanaan terhadap ini perlindungan tenaga kerja. Nah, ini adanya budaya K3 tadi memiliki pendidikan formal ya dengan rancangan kurikulum, misalkan seperti itu. Terus mempersiapkan tenaga ahli K3 semua sektor pekerjaan, memperkenalkan konsep K3GB ya lewat sistem built-in misalkan. Kemudian yang keempat, perlu adanya pendelegasian wewenang. Wewenang di sini maksudnya teknologi K3 yang dikoordinasikan ya untuk Departemen Tenaga Kerja. Kemudian yang kelima, di sini teknologi untuk perlindungan dan menciptakan lapangan kerja baru. Ya, tadi dengan adanya pada masa pandemi ini teknologi cukup laris ya, seperti adanya kamera, laptop, HP ya, karena semua lagi menggunakan ya, anak sekolah maupun pekerja sering menggunakan online. Kemudian ini keenam, membuat standarisasi baru dengan tambahan K3. Yang ketujuh, meningkatkan pengawasan ya melalui uji coba teknologi. Kemudian yang ke-8 yaitu perlu adanya tingkatan. Tingkatan di sini memperbaiki konsep dari K3 tadi ya dalam periode tertentu. Nah, karena tadi saya singgung mengenai tentang perlindungan atau K3 tadi ya, dapat jaminan perlindungan untuk keselamatan kerja, misalkan adanya pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Apalagi sekarang ya pada masa COVID-19 ini biasanya sebelum bekerja ada rapid test misalkan, terus pemeriksaan kesehatan berkala evaluasi. Nah, ini faktor-faktor menimbulkan ini ya gangguan atau kelainan pada tubuh karyawan. Terus pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan karyawan secara kontinu ya juga menjadi penting agar mereka waspada menjalankan pekerjaannya. Kemudian ada penerangan dan penjelasan semua pekerja. Kemudian ada pakaian pelindung, misalkan seperti tadi ya, masker, kacamata, topi, misalkan seperti itu. Kemudian adanya isolasi. Isolasi di sini maksudnya ini ya, mengisolasi operasi atau proses produksi, memperoleh dan membahayakan karyawan. Terus kemudian ventilasi setempat atau lokal exhauster ya, maksudnya menghisap udara di suatu tempat kerja agar ini ya bahan-bahan di suatu tempat dihisap dan dialirkan keluar. Substitusi maksudnya mengganti bahan yang lebih bahaya ya, yang kurang atau tidak berbahaya sama sekali misalkan. Kemudian ada ventilasi. Ventilasi di sini yaitu mengalirkan udara, perhitungan dalam rangka di ruang
kerja misalkan. Nah, ini bertujuan agar bahan-bahan berbahaya atau pemasukan udara lebih rendah ya, hingga mencapai nilai ambang batas atau NAB. Nah, dengan ini tadi berbagai langkah diharapkan keselamatan, kesehatan karyawan itu ini ya lebih terjamin dan kecelakaan bisa dihindari ya. Ini sebenarnya adalah model kesejahteraan oleh para karyawan. Oke ya, pertemuan Ibu Lia cukup ya, sudah 45 menit ya, tak terasa ya. Nah, dari pokok bahasannya tadi yang kita pelajari yaitu mengenai kesehatan, keselamatan dan pelatihan karyawan. Terdiri 6 pokok bahasan. Yang pertama, tanggung jawab sumber daya manusia. Terus yang kedua, pencegahan kebakaran dan pemadam kebakaran. Ketiga, fasilitas medis. Keempat, petugas keselamatan dan keamanan. Kelima, ini ya, pencegahan pencurian. Yang terakhir yaitu keenam, kesejahteraan karyawan. Oke ya. Ada 6 pokok bahasan sudah kita pelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi saya sambil promo ya, ada teman atau tetangga kita masih buka gelombang 3 ya di Sri Trianandra ya, dapat 2 gelar sekaligus, waktu juga fleksibel, ini ya, biayanya juga sangat terjangkau. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Salam sehat dan sukses ya dari Bu Lia ya. Terima kasih Mas Miftah, Pak Yani, Mbak Bulan, terus Mbak Amelia. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Dadah.